Bab 39. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Sudah beberapa hari ini saya merasa ada yang aneh dengan suaminya. Beberapa kali pria itu sering sekali pulang malam, bahkan sangat larut. Setelah pulang, ia pasti terlihat sangat kelelahan. Saya tak mengerti, mengapa pria itu berubah dan terlihat lebih sibuk. Jika ditanya alasannya apa, Zain pasti akan mengatakan jika dirinya sibuk kerja kelompok ataupun tugas kuliah lainnya. Seperti malam ini, pria itu baru saja kembali. Melihat saya yang berdiri di ambang pintu dengan menatap datar padanya, tak membuat Zain takut. Pria itu menunjukkan senyumannya, lalu menghampiri istri cantiknya itu. "Kenapa di luar? Bukannya dingin?" tanya Zain dengan lembut. "Abis dari mana?" tanya saya dengan tatapan penuh selidik. "Aku tadi abis dari rumah Ricky." "Kenapa? Kangen ya?" ledek Zain. Saya berdecak kesal, ia beranjak masuk ke dalam rumah. Melihat itu, Zain buru-buru menyusulnya dengan perasaan yang panik. Sampai di kamar, saya langsung naik ke atas ranjang dan menyelimuti dirinya hingga sebatas leher. Zain bingung dengan tingkah istrinya itu, ia pun duduk di tepi ranjang dan menatap saya yang memunggunginya. "Apa aku berbuat salah?" tanya Zain dengan lembut, ia mencoba mencari tahu apa kesalahannya. "Enggak," jawab saya dengan jutek. Karena tak mendapatkan jawaban, Zain hanya bisa menghela nafas pasrah. Ia membuka jaket hitamnya dan mengambil sesuatu dari dalam saku jaketnya. Tatapan matanya beralih menatap ke arah saya yang masih merajuk padanya. "Sea, coba lihat aku dulu," pinta Zain. "Kamu mending mandi sana." "Bau," omel Sea. Zain mencium aroma tubuhnya, ia tak merasa bau. Bahkan, aroma parfumnya masih tercium. "Aku gak bau kok, hidung kamu bermasalah ya?" tanya pria tampan itu dengan tatapan polosnya. "Hih, aku bilang mandi sana." Sea gregetan, ia beranjak duduk dan menatap Zain dengan rambutnya yang berantakan. Zain tersenyum, pria itu tak marah dengan teriakan manja istrinya. Justru, ia menanggapinya dengan tersenyum tipis. Tanpa diduga, Zain meraih tangan Sea dan menyematkan sesuatu di jari manis wanita cantik itu. Melihat itu, sontak Sea membulatkan matanya. Jantungnya berdegup kencang, ia tak menyangka jika malam ini Zain memberikan sesuatu padanya. "Ternyata pas, cantik. Aku harap kamu menyukainya," ujar Zain dengan tatapan penuh sayang. Sea menarik tangannya, ia menatap sebuah cincin emas yang terlihat begitu simple. Namun, sangat cantik. Jantung Sea semakin berdegup kencang, ia merasa seperti ada kupu-kupu yang menari di atas perutnya. Tatapannya pun kembali menatap Zain yang masih tersenyum padanya. "Aku membelikanmu cincin itu dengan hasil uang kerja kerasku, maaf kalau beberapa hari ini aku jarang ada di rumah. Aku ada job jadi MC di acara pernikahan, jadi tak bisa selalu menemanimu dan anak-anak saat malam. Uangnya aku kumpulkan, dan aku membeli cincin itu untukmu sebagai hadiah," ujar Zain dengan tulus. "Tapi maaf, aku hanya bisa membelikanmu emas muda yang harganya murah saja. Tapi aku janji, setelah aku sukses nanti, jangankan berlian, setoko-tokonya juga aku belikan untukmu." Sea masih diam, wanita itu masih terlihat syok dengan apa yang Zain berikan padanya. Melihat keterdiaman Sea, Zain mendadak merasa canggung. Pria itu menggaruk kepalanya yang tak gatal, lalu ia beranjak berdiri tanpa mengalihkan tatapannya dari istri cantiknya itu. "Kalau begitu, aku mau mandi dulu," pamit Zain dan buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Ceklek. Mendengar suara pintu kamar mandi yang tertutup, membuat Sea langsung menghela nafas panjang.
Wanita itu mengangkat tangannya dan menatap lekat cincin di jari manisnya. Ia tak menyangka, jika Zain akan memberikannya cincin malam ini. Benar kata orang, jangan pandang seseorang itu dari usianya. Felix saja tak pernah memberikanku hadiah, dia terlalu cuek dan berambisi dengan pekerjaannya. Tapi Zain, ia memang tak memiliki harta. Tapi dia punya effort yang luar biasa untuk membahagiakanku. Padahal, kami tidak tahu apakah kami sudah saling mencintai ataukah belum, liris Sea dengan mata berkaca-kaca. Tak lama, Zain telah menyelesaikan acara mandinya. Pria itu tersenyum saat melihat pakaian gantinya sudah istrinya siapkan di atas ranjang. Ia pun mengambilnya dan menatap wanita itu dengan senyuman manisnya. "Terima kasih," ujar Zain sebelum masuk ke dalam ruang ganti. Setelah memakai pakaian tidurnya, Zain keluar dari ruang ganti. Senyuman pria itu luntur saat tak mendapati istrinya di kamar. Mendengar suara air dari kamar mandi, Zain pun akhirnya tahu jika wanita cantik itu pasti berada di dalam sana. "Oh, Sea lagi di kamar mandi. Aku pikir kemana tadi?" Gumamnya dan merebahkan tubuhnya di ranjang yang empuk. Seraya menunggu Sea, Zain memejamkan matanya. Ia tidur dengan tangan yang terentang bebas, posisinya juga berada di tengah ranjang. Tak lama, Zain mendengar suara pintu yang terbuka. Namun, pria itu tak juga membuka matanya. Sampai, ia menghirup aroma parfum yang sangat menarik perhatiannya. "Baru mandi sih?" tanya Zain tanpa membuka matanya. Tak mendapat jawaban dari Sea, membuat Zain membuka matanya. Ia menatap langit-langit kamar dengan keningnya yang mengerut dalam. Pria itu heran karena tak mendapat jawaban dari istri cantiknya itu. Karena penasaran, Zain pun sontak mendudukkan dirinya. "Si Sea." Zain terkejut ketika melihat penampilan istrinya malam ini. Bagaimana tidak? Wanita itu memakai gaun tidur berwarna hitam yang sangat terbuka. Kulit putihnya terlihat kontras sekali dengan warna gaun itu. "Apa bajunya bagus? Aku membelinya beberapa hari lalu dan menunggumu pulang lebih awal. Tapi, sepertinya kamu sibuk. Jadi, baru sekarang aku sempat menunjukkannya," ujar Sea dengan tersenyum lembut. Zain duduk dengan gelisah. Pria itu mengusap lehernya yang terasa panas. Jantungnya tambah berdebar kuat saat Sea menyentuh D4 dannya dan mengelusnya. Perlahan, tangan Sea turun untuk melepas kancing piyama milik suaminya itu. "Malam ini, kita melakukan dalam keadaan kamu sadar. Tidak seperti malam yang sebelumnya," bisik Sea tepat di samping telinga pria itu. "Si Sea, tapi... Shoot, bukankah suami suka jika istri yang memulainya?" bisik Sea dengan kedipan nakalnya. Wanita itu mendorong D4 dan Zain hingga pria tertidur kembali di atas R4 jang, ia lalu memulai perjalanannya. Zain tak menyangka, jika Sea berani melakukan hal itu padanya. Tak ada lagi rasa canggung seperti sebelumnya, keduanya menikmati waktu berdua saat ini. Sementara itu, di kamar, Asriel dan Kai belum juga tertidur. Keduanya berada di dalam selimut dan tengah menonton acara live di iPad milik Kai. Keduanya menonton dengan serius, bahkan kening mereka sampai mengerut sangat dalam. Romlah kosong, Saipul hodamnya naga api, Herwan hodamnya ular sawah, Sarah kosong. "Hili, dari tadi nama kita Anda dipanggil-panggil abang," protes Kai dengan kesal. "Sabar, banyak yang minta dicek hodamnya itu," sahut Asriel yang masih memperhatikan urutan namanya. "Lenong kosong. Nah itu, siap-siap Kai bentar lagi namamu," seru Asriel yang mana membuat senyuman Kai mengembang. Bocah menggemaskan itu langsung menyimak dengan baik. Kai tampan, hodamnya rawa rontek. Senyuman Kai luntur seketika. Ia beralih menatap Asriel dengan tatapan bingung. "Lawa rontek? Apa itu? Cemacam, cingakah?"
Asril menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu. Bab 40. Sea dan Zain sama-sama saling memeluk di bawah satu selimut yang sama. Sea sungguh merasa nyaman meletakkan kepalanya di D4 da bidang suaminya itu. Sesekali ia menggerakkan jarinya jemari lentiknya di atas D4 da Zain dan menghirup aroma maskulin pria itu yang membuatnya candu. Aku masih menyimpan uang yang kamu berikan, masih ada 125 juta. Aku tak ingin memakainya, dan aku akan mengganti 5 jutanya dalam waktu dekat. Ujar Zain yang mana membuat Sea menghentikan kegiatannya. Wanita itu mendongak menatap Zain dengan tatapan bingung. Kenapa? Itu sudah menjadi hakmu, kamu bisa memakainya untuk apapun. Protes Sea. Zain menghela nafas pelan, dia melabuhkan ketiga kupan hangat di kening wanita itu dan mengusap pipi istrinya dengan lembut. Aku ingin memulainya dari awal, antara aku dan kamu. Jika awal pernikahan kita karena uang, aku akan mengembalikan uang yang kamu berikan untukku. Aku ingin pernikahan kita karena rasa cinta, bukan karena uang. Ujarnya dengan tatapan lembut. Tapi, bukankah itu sudah masuk dalam perjanjian? Heran Sea. Zain menghela nafas kasar, apakah kamu mau meneruskan pernikahan ini atas dasar perjanjian itu? Nenek sudah tidak ada, tujuan aku hidup sudah tidak ada. Aku mencari uang demi pengobatan nenek, agar nenek bisa bertahan hidup lebih lama. Tapi, sekarang nenek sudah tidak ada. Jadi, apa gunanya semua uang yang kamu kasih? Sea menatap lekat mata suaminya yang terlihat berkaca-kaca. Sekarang, aku punya tujuan hidup baru. Lanjut pria tampan itu. Apa? Sea tentunya penasaran dengan tujuan hidup suaminya saat ini. Zain menatap lekat mata istrinya, membuat tatapan keduanya terkunci satu sama lain. Kamu tujuan aku sekarang. Kebahagiaan kamu, mencintai kamu, menyayangi kamu, sekarang menjadi tujuanku. Perkataan Zain membuat hati Sea berdebar tak karuan. Zain kembali melabuhkan ketiga kupan hangat di kening wanita itu, ia lalu meletakkan dagunya di atas kepala Sea dan mengeratkan pelukannya. Pria itu merasa bahagia malam ini, karena ia berhasil mengutarakan apa yang dirinya pendam. Ia tak suka dengan perjanjian itu, dan dia ingin hubungannya dimulai dengan cinta bukan karena perjanjian. Zain, apa kamu sudah mencintaiku? Tanya Sea dengan perasaan yang gugup. Aku belum bisa memastikannya untuk sekarang, tapi aku sangat menyayangimu. Aku sedang belajar menaruh duniaku padamu, jadi aku mohon bersabarlah. Ujar Zain seraya mengelus lembut bahu polos istrinya itu. Sea menghela nafas pelan, kita mencoba untuk saling mencintai, aku pun sedang berusaha. Setelah keluar dari rasa trauma, takut kamu seperti Felix. Tapi sekarang, aku mencoba untuk percaya dan menaruh hatiku padamu. Zain tersenyum, ia percaya dengan ucapan istrinya. Sebisa mungkin, ia tak akan mengecewakan wanita cantik itu. Keduanya sama-sama terdiam, menikmati keheningan malam. Yang terdengar hanya deruan nafas mereka, sampai tiba-tiba Sea kembali membuka suaranya. Menurutmu, kapan pernikahan kita dipublish? Tanya Sea seraya membenarkan selimutnya. Lebih baik jangan dulu, sabar ya. Aku ingin jadi sukses dulu sebelum mereka tahu jika aku ini suamimu. Agar kamu tidak merasa malu menikahi pria miskin sepertiku. Ujar Zain yang mana membuat Sea menepuk keras D4 da pria itu. Buk, au, sakit. Protes Zain. Malu apa sih? Apa yang membuatku malu Aku enggak akan malu punya suami sepertimu. Kesal Sea. Kamu bisa ngomong begitu, tapi aku enggak. Aku tidak siap mendengar perkataan para orang kaya yang nantinya akan menghinamu karena menikahi pria sepertiku. Aku akan belajar dengan giat,
agar bisa menjadi suami yang kamu banggakan. Seru Zain dengan semangat. Sea merengut sebal, ia tak terima sebenarnya. Ingin sekali dia mengatakan jika dirinya sudah menikah lagi pada publik. Ia lelah karena terus ditawarkan banyak pria mapan lainnya yang siap jadi suaminya. Namun, ia menghargai keputusan suaminya itu. Sea, abis ini tidur atau? Sea membulatkan matanya, ia menepuk pipi Zain yang mana membuat pria itu melotot tak terima. Tidur. Aku capek yang ngeladenin kamu yang gak inget waktu. Omel Sea dan langsung membalikan tubuhnya memunggungi suaminya itu. Sudah enggak ada bonus. Perasaan setiap beli sabun beli 3 gratis 1, ini kok Zain tidur gaak. Kai tengah memakan rotinya di taman belakang rumahnya bersama kambing miliknya. Ia tak hanya makan roti itu seorang diri, tapi ia juga memberikannya pada kambingnya yang ternyata menyukai roti itu. Kai heran, mengapa kambing yang ia sangka sebagai hewan guguk itu justru menyukai roti. Enak capi. Mau lagi? Nih, makan yang banyak. Kita paloan, iya. Ujar Kai seraya menyuapkan kembali kambing miliknya itu. Astaga! Kai tersentak kaget saat mendengar teriakan sang oma. Ia berbalik menatap wanita parubaya yang sedang berkacak pinggang itu. Katanya mau diet. Makan terus. Omel Daisy. Emangnya kalau orang diet ndak boleh makan apa? Oma juga kenapa makan? Badan oma kan lebal. Daisy membulatkan matanya, ia tak menyangka cucunya akan mengatakan badannya lebar. Walaupun memang kenyataannya. Astaga nih anak. Gak sopan ya ngatain omanya lebar. Tegur Daisy. Oma juga ndak kopan celing bilang kayak gentong bel jalan. Kamu. Mana ini Sea? Anaknya makan terus gak dipantau. Udah bulat kayak tahu bulat dadakan kamu Kai. Daisy beranjak masuk, ia mencari keberadaan putrinya yang sejak tadi belum muncul juga. Kai mendengus sebal, ia kembali melahap rotinya. Sesekali kambing yang Kai beri nama sapi itu turut memakan roti miliknya. Ketika suapan terakhir, Kai memakannya hingga habis. Kambing itu menatap Kai dengan kepalanya yang ia miringkan. Abis. Cana, kali makanan cendili. Enak kali, sudah dilawat maca Kai halus kacih makan telus. Kai beranjak berdiri, ia meninggalkan sapi yang kembali dibawa masuk ke kandangnya oleh bodyguard yang berjaga. Di kamar, Sea sedang terburu-buru menyisir rambutnya. Wanita itu bangun terlambat pagi ini, hampir terlambat datang ke kantor. Begitupun dengan Zain, ia ada kelas pagi ini. Sama halnya seperti Sea, ia terburu-buru memakai bajunya. Semuanya gara-gara kamu. Kalau aja semalam kamu gak ngajakin aku begadang, kita gak akan terlambat. Aku bilang tidur ya tidur. Malah ngajakin begadang. Omel Sea. Loh, kok jadi aku? Kan kamu yang mulai duluan, ujar Zain tak terima disalahkan. Sudahlah, aku tidak mau lagi begadang. Sea beranjak mengambil tasnya, lalu dia berjalan keluar seraya membenarkan rambutnya. Zain melongo melihat kepergian wanita itu, apa yang salah darinya? Semalam, Sea yang mengajaknya. Yah, walaupun terakhir Zain yang mengajak. Tapi, kan keduanya dimulai dari wanita itu. Yah, pria selalu menjadi tempatnya salah oleh wanita. Gumam Zain dan menyusul istrinya itu. Sea yang tadinya akan menghampiri mobilnya terkejut melihat kedatangan sosok pria tampan dan juga pasangan parubaya. Ketiganya datang menghampiri Sea dengan senyuman mengembang. Sea, Tante Davita. Sudah lama kalian tidak kesini. Bab 41. Sea dan Daisy sama-sama menatap ke arah ketiga tamu yang pagi ini datang ke rumah mereka. Suasana di ruang tamu mendadak menjadi canggung, apalagi saat Sea melihat seorang pria yang sebelumnya pernah melamarnya. Yah, Richard.
Pria itu datang bersama dengan kedua orang tuanya. Kami sudah menunggu jawabannya sangat lama, bahkan Jeng Daisy juga sama sekali tak merespon pesan yang dikirimkan. Jadi, kami datang untuk menanyakan apakah saya siap untuk menikah dengan putra kami, Richard. Sea dan Daisy saling pandang, keduanya memang belum memberitahu pernikahan Sea pada wanita itu. Sebenarnya Jeng Vita, Sea itu sudah. Saya menolak lamaran yang Richard ajukan sejak awal, tapi kenapa Anda sekeluarga terus bertanya tentang hal yang sama? Sela Sea dengan menatap tajam ke arah Richard yang juga tengah menatapnya. Sea, aku tahu kamu masih trauma dengan pernikahanmu sebelumnya. Tapi, izinkan aku untuk mengobati rasa traumamu. Aku juga bisa menjadi ayah yang baik untuk kedua anakmu, dan menyayangi mereka seperti anakku sendiri. Keluarga kita juga sudah saling bekerja sama sejak dulu, apa tak sebaiknya kita mempererat hubungan kekeluargaan ini dengan cara kita menikah? Seru Richard seraya beranjak dari duduknya. Sea turut berdiri, ia memandang Richard yang berdiri di hadapannya. Kamu bisa mendapatkan wanita yang lain, putraku juga tidak menyukaimu. Aku bisa membuatnya menyukaiku. Beri aku kesempatan. Kekeh Richard. Aku tidak. Sea menggantungkan ucapannya kala melihat Zain berdiri di ambang pintu. Sontak, semua orang memandang ke arah objek yang Sea pandang. Melihat keberadaan Zain, Davita bergegas berdiri dengan mata membulat sempurna. Maaf, Sea, aku yang akan mengantar Kai ke sekolah. Kasihan, dia sudah hampir terlambat jika harus menunggumu. Ujar Zain yang mana membuat Sea langsung menghampirinya dan menariknya keluar. Sebelum keluar, Zain dan Davita saling kontak mata. Seolah, keduanya terkejut dengan pertemuan mereka yang tak terduga. Sementara itu, Richard beralih menatap Daisy yang masih memandang kepergian Zain dan Sea. Tante, tadi itu siapa? Kenapa dia ada di rumah ini? Bukankah Sea tak memiliki adik? Tanya Richard dengan penasaran. Daisy menghela nafas pelan, ia beranjak berdiri dan menatap penuh rasa bersalah pada pasangan paruh baya di hadapannya dan juga pada Richard. Saya sebagai mama dari Sea meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena perjodohan ini tidak bisa dilanjutkan. Apa? Tante gak bisa gitu dong. Apa tante ingin hubungan kekeluargaan ini hancur begitu saja? Pekik Richard tak terima. Daisy menghela nafas pelan, kamu tidak bisa menikahi Sea, Richard. Ucapan Daisy membuat kening Richard mengerut dalam. Apa? Tapi kenapa? Butuh waktu berapa lama lagi agar Sea mau menikah denganku? Oke, aku akan menunggu lagi dan... Sea sudah menikah, dan pria tadi adalah suaminya. Apa? Refleks Davita berteriak, raut wajahnya terlihat sangat syok. Ia berjalan mendekati Daisy dan menarik lengan wanita paruh baya itu agar menatap ke arahnya. Bisa-bisanya putrimu menikahi pria lain dan menolak putraku. Kamu sudah berjanji padaku Daisy, bahwa kita akan menjadi besan. Desis Davita. Daisy menepis tangan wanita seumurannya itu. Tatapannya terlihat sangat santai. Aku berjanji untuk selalu berusaha membujuknya. Tapi, semua pilihan ada di tangan putriku. Aku tak bisa memaksanya, aku hanya berusaha membujuknya. Kamu, Ma, ayo kita pulang saja. Suami dari Davita berdiri dan membenarkan kancing jasnya. Tak ada ekspresi apapun yang pria itu keluarkan. Ia segera beranjak pergi, dan diikuti oleh Richard. Tampaknya, Richard sangat kecewa dengan keputusan Daisy. Davita berdecak kesal, ia segera menyusul suami dan putranya. Namun, ia menghentikan langkahnya sejenak saat melihat Zain yang tengah mengobrol dengan Sea di dekat tangga. Apa dia masih mengingatku? Aku harap tidak. Batin Davita dan bergegas pergi sebelum Zain menyadari kepergiannya. Sementara itu, Sea tengah membujuk Zain yang merasa kesal dengan kedatangan Richard.
La mendengarkan permintaan pria itu yang ingin melamar istrinya. Tentunya, Zain tak terima. Nanti malam akan kujelaskan semuanya, lebih baik kamu berangkat ke kampus. Pinta Sea. Aku mau bolos, kamu juga sama. Jelaskan kenapa dia bisa melamarmu. Desis Zain. Astaga, Zain. Kita sudah terlambat, bisakah? Dari tadi ditunggu di motol, malah asik koncel cuala di sini. Kai datang seraya berkacak pinggang, anak itu menatap kesal ke arah Zain yang tadinya pamit ingin izin pada Sea. Nyatanya, sang Dedi dan sang Momni justru saling berdebat. Sabar, orang sabar. Sudah lebal badan Kai, ndak perlu cabal-cabal lagi. Emosi cekali lacanya, maci pagi juga. Zain menghentikan motornya di kafe tempat Ricky bekerja, lalu ia melepas helmnya dan berjalan masuk ke dalam kafe untuk mencari sahabatnya itu. Terlihat, Ricky baru saja mengantarkan pesanan pelanggannya ke salah satu meja. Melihat kedatangan Zain, bergegas ia datang menghampirinya. Minjam motor lagi? Tanya Ricky yang mendapat anggukan dari Zain. Lo gak coba ngomong aja sama bini lo apa? Kalau dia tahu sendiri kan berabe urusannya. Ricky menyerahkan kunci motornya pada Zain. Dia pasti malu kalau tahu suaminya jadi ojol. Udah sini, mana kunci motor lo? Sahut Zain seraya mengambil kunci motor itu dari Ricky dan menukarnya dengan kunci motor miliknya. Ricky menghela nafas pelan, ia heran dengan sahabatnya yang satu itu. Selama ini Zain pulang telat, bukan karena ia ada job, melainkan menjadi ojol demi mendapatkan uang. Ricky sudah menawarkan pekerjaan yang lain, tetapi Zain tidak mau karena pastinya akan bentrok dengan jam kuliahnya. Zain dan Ricky bertukaran motor, karena tidak memungkinkan untuk Zain memakai motor sport miliknya yang Sea berikan. Lagian gak akan ketahuan Sea kok, kan gue pakai motor lo. Ujar Zain dengan santai. Ya, terserah lo. Pokoknya, kalau bini lo marah, gue gak ikut-ikutan. Sewot Ricky. Iya, santai aja. Udah ya, udah masuk orderan nih. Bye. Zain beranjak pergi, meninggalkan Ricky yang menggelengkan kepalanya menatap kepergian sahabatnya itu. Seneng banget sih itu anak cari penyakit. Heran gue. Punya bini tajir melintir, masih mau jadi ojol. Kalau gue jadi Zain ya, nikmatin hidup tahu gak? Omel Ricky dalam hatinya. Zain langsung membawa motor Ricky untuk menjemput kostumernya. Ia menghentikan motornya di sebuah rumah mewah yang memiliki pagar yang menjulang tinggi. Sejenak, Zain memainkan ponselnya dan berniat menghubungi kostumernya. Pak, maaf. Ojol yang saya pesan ya. Zain mengalihkan pandangannya. Sontak, tatapan keduanya bertemu secara tidak sengaja. Loh, kamu kan yang waktu itu? Iya kan? Seru gadis cantik itu yang tak lain adalah Jenna. Zain hanya tersenyum tipis, ia menyerahkan helm pada gadis itu. Jenna menerimanya, ia merasa senang kembali bertemu dengan orang yang menolongnya. Jenna pun naik ke atas motor dan tak lama Zain melajukan motornya. Selama perjalanan, Jenna dan Zain saling diam. Bahkan, sampai di tujuan pun keduanya tak ada yang bersuara. Zain yang fokus menyetir, dan Jenna yang merasa sungkan memulai obrolan terlebih dahulu. Zain menghentikan motornya di depan sebuah gedung perusahaan sesuai titik yang Jenna pesan. Oh ya? Untuk waktu itu terima kasih. Kalau kamu gak nolong, mungkin aku udah tertabrak. Ujar Jenna seraya menyerahkan helm yang tadi dirinya pakai pada Zain. Ya, sama-sama. Lain kali, hati-hati. Sahut Zain dengan singkat. Jenna, ngapain kamu ke kantor papa? Seorang pria paruh haya datang menghampiri Jenna. Tatapan matanya tertuju pada Zain yang juga tengah menatapnya.
Keduanya bersitatap, sampai Jenna mengatakan hal yang membuat kedua pria berbeda usia itu mengalihkan pandangan mereka. Kalian kalau dilihat deketan gini kok agak mirip ya.